kali ini kita belajar smoothing anti gagal. Oke, ini jenisnya jenis rambut kribo ya teman-teman. Ingat ya, pemilihan obat harus sesuai ya. Nah, di setiap merek obat itu terdapat 3 jenis obat, yaitu bisa untuk rambut lurus normal, rambut gelombang, dan rambut kribo ya teman-teman. Nah, kalau kalian mau belajar jenis-jenis rambut, nanti kita bahas di channel berikutnya ya, tapi komen dulu di bawah, tinggalin komennya, nanti kita bahas. Oke, sesuai budget, jadi aku memakai obat pelurusan kali ini memakai obat Duval untuk rambut kribo ya teman-teman. Untuk rambut segini aku menghabiskan obat sekitar 300 gram, kurang lebihnya 300 graman ya teman-teman. Rambutnya tebal banget, rambutnya orang sekampung, memiliki sendiri. Hal yang harus kalian siapkan adalah sisir semir, sisir tulang, sarung tangan plastik buat pelindung dari obat. Oke, kemudian terakhir adalah catok. Karena rambut customer kali ini seratnya tebal, terus keritingnya itu banget, jadi aku golongkan ke dalam rambut kribo ya. Sebelum pemasangan obat, rambut mesti dicuci dulu yang bersih ya teman-teman. Nah, setelah dikeramas kemudian dikeringkan 99%, benar-benar sampai kering ya. Nah, setelah proses pengeringan selesai, baru kita mau mengoleskan obat. Pertama-tama kalian pakai sarung tangannya dulu, kemudian olesi bagian depan yang keriting ya, supaya lebih cepat prosesnya. Proses pengobatan dimulai dari pangkal bawah kepala, selapis demi selapis ya teman-teman, sampai selesai. Nah, pemberian obatnya ini tidak boleh pelit ya, pakai yang banyak tapi tidak boleh berlebihan. Oh ya, sebelumnya jangan lupa dialasi plastik lebar dulu supaya tidak terkena obat ya bagian belakangnya. Nah, di sini aku memakai plastik dari kertas kado ya, dari plastik kado ya, yang transparan teman-teman. Yang harus diperhatikan dalam pengolesan obat ini, kalian dalam proses pengolesannya tidak boleh melebihi dari 15 menit ya dalam pengolesannya, supaya tidak terjadi overtime alias kelebihan waktu yang akan membuat rambut tersebut menjadi bisa menjadi rontok dan patah-patah ya teman-teman. Jadi waktunya harus benar-benar diperhatikan. Kebanyakan para pemula memberikan pengolesan obatnya itu melebihi waktu, jadi bisa membuat rambutnya bisa rapuh.
Setelah pengolesan obat rata, kita bisa menutup rambutnya dengan plastik tersebut ya, supaya proses oksidasi tidak menguap. Dan juga bau obatnya biar tidak keluar ya. Ini kan obat mesti baunya itu kurang enak teman-teman. Oke, kita diamkan sekitar 15-20 menit. Berhubung ini rambutnya super tebal, jadi aku ambil waktu yang 20 menit. Setelah 20 menit kita buka dan saatnya mulai di smooth, yaitu menyisir rambutnya selembar demi selembar, sekaligus mengecek apakah obatnya itu sudah meresap apa belum. Jadi kalau rambutnya itu sudah proses pengobatannya jadi apa enggak, ketika di smooth rambutnya itu nggak akan kembali bengkok, alias ketika disisir rambutnya itu tetap lurus ya, berarti itu sudah jadi. Pada saat proses penyisiran selembar demi selembar ini, aku menambahkan sedikit obat ya, supaya enggak seret waktu nyisirnya gitu teman-teman. Lakukan proses penyisiran ini sampai selesai ya. Nah, biasanya pada saat proses smooth ini atau penyisiran selembar demi selembar ini akan ditemui banyak hal. Misalnya rambutnya tiba-tiba ada yang ngekrus. Nah, segera disemprotkan air ya ke bagian yang ngekrus, karena mungkin dulu sebelumnya dia pernah melakukan pewarnaan rambut. Ada juga yang kemudian tiba-tiba ada rontoknya yang super banyak gitu ya. Nah, itu segera dihentikan dan segera dibilas ya, jangan dilanjutkan penyisirannya kalau ditemukan hal-hal tersebut. Dan proses penyisiran ini tidak boleh melebihi waktunya dari 15 menit ya teman-teman, karena kalau akan melebihi proses waktunya dari 15 menit maka akan menimbulkan overtime yang akan bisa membuat rambutnya menjadi rusak ya.
Oke, setelah proses penyisiran selesai, kita biarkan dulu selama 5 menit, kemudian dibilas dengan air hangat ya. Membilasnya tidak pakai sampo ya teman-teman, hanya air hangat biasa saja. Oke, saatnya kita mengeringkannya ya, sampai benar-benar kering hingga 100% ya. Jangan sampai ada yang basah sedikit pun ya teman-teman, meskipun sekedar lembab pun nggak boleh deh, benar-benar harus kering sekering-keringnya. Karena apa? Karena ketika kita catok posisinya masih ada basah-basahnya, ada catok tertentu yang akan menyetrum, jadi customer itu merasa kesetrum karena ada sisa-sisa air yang ada di dalam rambutnya yang belum kering sempurna. Di sini aku memakai vitamin semprot ya untuk pelurusan. Kalian boleh pakai vitamin apa aja, nggak apa-apa. Pemakaiannya sedikit aja, yang penting ada sedikit pelumasnya untuk mencatok ya, supaya dia tidak terkena panas langsung dari catoknya, supaya masih ada pelindungnya gitu guys. Oke, hal yang teramat penting di sini adalah dalam pemilihan catok ya teman-teman. Nah, kalian kalau melurusin rambut jangan asal memakai catok, karena banyak ditemukan kesalahan fatal akibat pemakaian catok yang salah. Artinya standarisasi dari pemilihan catok itu yaitu catok yang berkeramik ya dan bertemperatur. Karena apa? Karena apabila catoknya itu hanya sekedar panas saja, itu akan membuat rambut itu putus di akarnya teman-teman. Rambutnya itu diputus seperti orang gundul gitu loh. Jadi banyak aku temui orang yang curhat habis dari salon lain datang ke aku dan mengatakan rambutnya tuh pada pendek-pendek. Jadi di antara rambut panjang itu ada yang pendek-pendek seperti digunduli gitu. Nah, itu biasanya akibat catoknya yang terlalu panas karena tidak mempunyai temperatur. Cuman kesannya dia lurus, tapi sudah terputus ya. Sebagian rambutnya itu udah putus ketika dicatok. Dalam proses pencatokan kalian harus benar-benar mengambilnya selapis demi selapis ya, dan memastikan rambut yang sudah tercatok itu lurus, sehingga nanti hasil pelurusannya itu benar-benar lurus, nggak ada bengkoknya. Biasanya kalau dalam pencatokannya kurang intensif, dia akan mengakibatkan hasilnya kurang lurus ya teman-teman. Setelah proses pencatokan selesai, kita lanjut ke pengolesan netral ya. Sama halnya ketika kita mengolesi obat, kita olesi selapis demi selapis dari
pangkal menuju puncak. Lapisinya harus dengan rata ya. Obatnya harus penetralnya harus banyak dan rata ya. Boleh kita tutup dan kita biarkan selama 15 menit ya teman-teman. Pada saat pembilasan kita kasih conditioner ya. Setelah kita bilas, kita keringkan. Mengeringkannya 100% ya, benar-benar kering. Setelah proses pengeringannya selesai, kita boleh mencatoknya. Tapi catok terakhir ini tidak berpengaruh apapun, hanya sebagai penutup saja, alias kayak ngeblow itulah, nggak ada fungsinya, cuman merapikan doang. Biasanya aku mencatoknya bagian luar-luarnya saja, jadi nggak seintensif waktu pencatokan pertama kali gitu.